Jalan di kampungku rusak, bebatuan berserak di mana-mana. Keempat orang timur, Bertus, Agustinus, Christianus, dan Martinus tergopoh-gopoh memikul jenazah Bapak. Warga kampung hanya menonton, sesekali melontarkan sumpah serapah pada bapakku. Sungguh, kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya menimpuki mereka dengan batu. Saat itu aku, ibu dan Ong Roy malah tertunduk malu. Bakar saja jenazah si Abu, nggak layak dikubur. Iya, cuy, dasar sampah masyarakat. Najis, sialan, warungku dilewati jenazah Abu. Sekalian saja kau juga mati, Tia. Kami dihujani cacian warga, tapi tidak sepatah kata pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roy menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu di bawah pohon kelapa. Karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dan sebutan Tungtung Lembur. Di sana terhampar pesawahan yang menghijau. Banyak pohon-pohon kelapa yang meneduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit. Kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah sedang mencari makan. Napas Mang Roy tengah engah. Kelelahan menanjak. Ia menyibakkan sedikit kain penutup jenazah, memeriksa kalau keadaan jenazah baik-baik saja. Setelah istirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh. Mang Roy takut kemalaman. Ini masih jauh kah? Tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. Sebentar lagi sampai kok. Aku tahu Mang Roy berbohong padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang sedang memanen buah sawit sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku, tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung. Awan hitam bergumpal di langit. Mang Roy meminta tukang pikul untuk mempercepat langkah. Aku sampai harus berlari kecil-kecil untuk menyimbangi langkah mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang. Entah kenapa aku merasa ada orang yang mengikuti kami. Dan benar saja, dari balik pohon sawit ada sosok anak. Laki-laki yang berkepala botak, telanjang badan. Hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat membiru. Matanya hitam, tersenyum pada aku malu-malu. Bu, ada yang ngikutin kita. Aku menarik lengan baju ibu. Mana? Ibu berhenti. Itu di balik pohon. Mana, Pin? Enggak ada siapa-siapa kok. Ayo jalan lagi. Ibu sepertinya tidak peduli. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit, tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama, malah semakin deras. Mang Roy melihat sebuah saung, mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Keranda Bapak diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari injuk melindungi keranda Bapak dari air hujan, tapi masih terkena cipratan air. Mang Roy mencari sesuatu di saung yang bisa melindungi keranda. Untung saja ia menemukan sebuah terpal. Ditutupinya keranda menggunakan terpal itu. Kemudian ia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Hari semakin sore. Kabar kalau Bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh tamu yang mau berobat ke Bapak. Profesi Bapak berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit. Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada juga yang membayar bukan dengan uang melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh.
Buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku gemukan karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali, semenjak bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman. Setiap hari setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati Bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet, pelet, dan ketempelan jin jahat. Hanya satu semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan lancar dengan baik sampai pada suatu hari ada seseorang warga kampung bernama Pak Darsoni yang berobat ke Bapak. Katanya sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh sekalipun minum obat. Pak Abu, aku heran sama penyakitku ini. Jangan-jangan aku terkena santet. Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu Bapak menjadi asistennya, membantu mengambilkan air kalau habis, dan memanggil pasien satu persatu. Iya, memang benar dugaanmu, kau terkena santet. Tapi jangan khawatir, setelah ini kau pasti sembuh. Seperti biasa, Bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsono. Seketika, rambutnya yang sudah berubah menjadi klimis terkena semburan air. Aneh, bukannya sembuh, besoknya dia malah tewas. Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karsi, istri Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu pasien sedang ramai. Hei dukun sialan, kau bunuh suamiku, ha? Dia menggebrak meja. Kulihat sebuah parang yang tajam di tangan kirinya. Ada apa ini? Bapak panik. Ia kaget. Tiba-tiba dituduh membunuh. Suamiku mati setelah berobat sama kau. Nada bicaranya terkesan berteriak. Matanya melotot. Tanpa basa-basi lagi, ia bacok punggung Bapak dengan parang itu. Sontak aku berteriak ketakutan. Darah membasahi punggung Bapak. Ia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang sedang berobat panik, lalu berhamburan keluar rumah. 3 orang lelaki yang tidak lain adalah pasien Bapak menahan tubuh Bu Karsi. Ia mengamuk sambil menyabatkan parang di tangannya ke sembarang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut, hingga akhirnya mereka dapat menghentikan amukan Bu Karsi. Hari itu semua pasien kabur. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsi terkapar pingsan. Ia digotong ke ruang tamu, sementara Bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku nangis sejadi-jadinya melihat Bapak yang bersimbah darah. Tragedi itu terjadi sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan Bu Karsi. Malamnya, aku disuruh menjaga adikku di rumah, sementara ibu menemani Bapak di ruang rawat inap. Secara tidak sengaja kulihat seseorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tangannya ada sebuah piring kecil yang mengepulkan asap. Mungkin saja asap kemenyan. Aku tidak melihat dengan jelas wajah lelaki itu. Hei mas, lagi ngapain di situ? Ku beranikan diri menegurnya. Dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajah tuanya. Dia memakai belangkon yang warnanya samar. Siapa lelaki itu? Dan apa yang dia lakukan di belakang rumahku? Bersambung.